Niko menatap sesaat pada Leika yang tengah mengeluh akan ketidaksenangannya dengan kehadiran Niko di rumah ini. Ia tahu Leika enggan ditemani dan tidak akan senang, tapi Niko sendiri tak memperdulikan hal itu. Kedatangannya ke sini bukanlah untuk menyenangkan Leika, akan tetapi ia harus menepati janji pada kakek Arif dan Gunardi untuk menjaga dan melindungi perempuan itu. Niko menutup pintu usai pekerja merapikan kamarnya. Ia sempat mendengar suara Leika yang masih protes pada ayahnya lewat telepon. Satu persatu kain di tubuh Niko saat ia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Air dingin dari shower menerpa otot-otot padat. Tak sia-sia ia melakukan workout jika hasilnya seperti ini. Tubuh yang tampak gagah dan kuat. Usai membersihkan diri, Niko menghampiri meja makan dengan wajah yang lebih segar. Perutnya terasa lapar dan ia membutuhkan makanan untuk disantap saat ini juga. Di sana rupanya sudah ada Leika dan Feli yang tengah menyantap makan malam. Gelak tawa terdengar memenuhi ruangan itu, seolah dunia terasa lengkap walau cuma berdua. Mau saya buatkan makan malam apa, Pak? Tanya Bi Asri yang lari tergopoh-gopoh menghampiri Niko. Kentang goreng aja. Kentang goreng? Bi Asri mengejapkan mata. Wajah pelayan itu bersinar ketika Niko menganggukkan kepala. Itu artinya ia tak perlu repot-repot membuat makanan yang lain. Bi Asri cuma perlu menambah porsi karena makanan yang diminta Feli pun adalah kentang goreng. Niko menarik kursi, bergabung dengan Leika dan duduk berhadapan dengannya. Menyadari akan kehadiran Niko, Feli sontak menghentikan tawanya dan menatap Leika penuh tanya. Ia tak berani bersuara, tapi Leika paham arti dari tatapan itu. Paman Niko akan menginap di sini sayang. Besok juga pulang lagi kok. Niko menaikkan alis. Jawaban Leika seolah sedang mengusirnya secara halus, tapi ia tak banyak berkomentar. Matanya menatap Leika dan Feli secara bergantian yang bagai pinang dibelah dua, tapi terpaut usia yang jauh. Tak lama, Bi Asri datang membawa hidangan makan malam. Wanita yang baru mencapai usia 40 tahun itu berkata, "Permisi, kentang gorengnya sudah selesai." Bi Asri menyodorkan satu piring ke hadapan Niko dan satu lagi di depan Leika. Mata Feli berbinar-binar. Ia menjilat bibirnya sendiri, seolah tak sabar ingin segera melahap makanan favoritnya itu. "Sejak kapan kamu suka kentang goreng?" tanya Niko ingin tahu. Ia hafal betul bahwa Leika tidak menyukai kentang. Mau direbus di sayur atau digoreng pun perempuan itu tidak suka. Bukan aku yang makan, tapi Feli. Oh, Leika menoleh ludah ketika sadar ayah biologis dari putrinya itu satu frekuensi. Dulu Leika pernah membawa Feli ke McD. Itu adalah pertama kalinya Feli memakan kentang goreng, dan sejak saat itu kentang goreng langsung jadi top list makanan favorit Felicia pun dengan Niko. Ketika lelaki itu merasa bosan dengan makanan yang ada, ia akan memilih makanan favoritnya untuk dijadikan makan malam ketimbang makanan sehat lainnya. "Mah, besok Grandpa jadikan jemput aku ke sekolah?" tanya Feli mengerjapkan matanya sambil menerima suapan dari tangan Leika. "Jadi dong, tapi Grandpa udah bilang ke Mama." Feli terlonjak kegirangan, ekspresinya begitu antusias. Namun anak itu mengatupkan bibirnya ketika ia melirik Niko sekilas yang sibuk mengunyah makanan. "Seneng banget,"
yang mau dijemput Grandpa. Udah bosen dijemput sama mama ya? Leika memicingkan mata menggoda. Ia sengaja tidak memperdulikan Niko dan hanya mengobrol berdua dengan Feli, seolah-olah Niko tidak ada di meja makan tersebut. Enggak, Ma. Aku nggak bosan kok, Feli menggeleng cepat. Teman-teman aku kan suka dijemput sama papanya. Karena papa aku lagi kerja, jadi nggak apa-apa dijemput sama Grandpa juga, Ma. Leika terdiam sesaat sebelum akhirnya tersenyum dan mengelus puncak kepala Feli. Selama ini yang Feli tahu, ayahnya sedang bekerja sangat jauh dan lama Feli sendiri tidak pernah ngotot ingin bertemu dengan sosok ayah. Ia seolah-olah mengerti keadaan mereka yang tidak seperti keluarga teman-temannya. Mendengar kalimat terakhir Feli, Niko menghentikan kunyahannya sesaat. Ia menahan diri untuk tidak menatap anak itu, kemudian kembali melanjutkan makanannya. Feli makan sendiri ya, Mama mau angkat telepon dulu, ucap Leika saat Bi Asri memanggilnya. Katanya Amelia yang menelpon lewat telepon rumah. Iya, Ma, nggak apa-apa, aku makan sendiri aja. Mama udah kurangin porsinya, jadi jangan lupa habiskan ya. Jangan ada sisa, Leika memperingatkan. Siap, Ma. Niko memandangi sesaat punggung Leika yang menjauh dari meja makan, kemudian mengalihkan pandangannya pada Feli. Anak itu menunduk dan fokus pada makanannya. Sejujurnya Niko tak tahu apa yang ia rasakan saat ini. Apakah ia harus merasa iba pada Feli yang tak mempunyai sosok ayah, atau justru harus bersikap seolah ia tak suka dengan kehadiran Feli yang Niko pikir Feli adalah anak lelaki lain yang telah menghancurkan masa depan keponakannya. Menghela nafas, pandangan Niko kini beralih pada piring anak itu yang sudah kosong. Masih mau makan kentang gorengnya? Tanya Niko untuk pertama kalinya mengajak ngobrol anak itu. Dengan ragu, Feli menatap Niko dan kentang goreng di piring lelaki itu secara bergantian, tapi tak memberikan jawaban apa-apa. Dan hal itu Niko artikan bahwa Feli masih ingin menyantap makanan tersebut, lantas menyodorkan piring miliknya. Ini makan aja, punya paman masih banyak dan gak akan habis, tawar Niko tercekat saat ia mengaku paman pada anak itu. Feli belum berani menjawab, walaupun ia masih ingin makan, tapi terlalu takut untuk mengambilnya. Ayo makan aja, aku gak punya penyakit apa-apa, jadi kamu gak akan tertular, ujar Niko sekenanya, berusaha meyakinkan bocah kecil itu. Ayo, nggak apa-apa. Dengan ragu Feli akhirnya mengulurkan tangan mungilnya dan mengambil potongan kentang goreng berbentuk stik, lantas menggigitnya dan mengunyah dengan pelan, seolah takut Niko akan marah jika ia mengunyahnya dengan cepat. Makan lagi, habiskan. Feli mengambil potongan kentang itu lagi dan lagi tanpa ada obrolan di antara mereka. Hanya berdua di meja makan membuat suasana menjadi canggung hingga keduanya benar-benar berhenti makan dan menyisakan beberapa potong lagi di dalam piring. Niko mengerutkan kening saat Feli hendak menghabiskan sisa makanan, begitupun dirinya. Akhirnya anak itu turun dari kursi, mencuci tangan lalu berlari menghampiri Leika yang masih menelpon. Beberapa saat usai makan malam, Feli kembali tidur, akan tetapi Leika sulit memejamkan mata dan akhirnya ia keluar dari kamar. Leika melewati begitu saja Niko yang tengah menonton TV dan harus melanjutkan langkah menghampiri lemari es. Diambilnya susu kotak dari sana, lalu ia tuangkan ke dalam gelas.
Siapa bilang aku cuma semalam menginap dan besok akan keluar dari rumah ini? Suara Niko tiba-tiba terdengar dari arah belakang. Laika memutar tubuh dan mendapati lelaki itu sedang bersandar di kosen pintu, bersedekap dada. Aku yang bilang, sahut Laika cuek lalu menyesap minumannya. Tapi jangan harap hal itu akan terjadi. Tatapan Niko tertuju pada Laika yang mengenakan kimono satin selutut. Rambutnya dibiarkan tergerai menuruni punggung. Kamu akan tetap tinggal, ya, sesuai permintaan kakek dan orang tuamu. Laika menahan tawa. Aku bukan anak kecil yang harus selalu dijaga, tapi mereka khawatir. Aku hidup berdua dengan damai di Yunani dan gak pernah ada masalah, ujar Laika yang mulai jengah dengan topik obrolan mereka. Niko mendengus. Jangan lupa ayah, kamu menyewa bodyguard di sana. Laika berdecak lidah lalu menghabiskan susunya. Niko benar, selama di Yunani ia aman karena memang ayahnya menyiapkan bodyguard untuknya. Laika tak bisa menyangkal kali ini. Ia lantas berdiri dan menatap Niko dengan datar. Sebaiknya kali ini kamu abaikan permintaan kakek dan orang tuaku. Ini Jakarta dan aku bisa lari mencari pertolongan kalau terjadi sesuatu, ujar Laika ketus dan melengos pergi dari hadapan Niko. Terang saja Niko tidak suka dengan Laika yang terus-terusan membantahnya. Ia sudah rela meninggalkan apartemen demi keponakannya. Tapi apa yang ia dapatkan? Niko mendengus kemudian berseru, beri aku alasan yang masuk akal. Kalau kamu nggak mau aku tinggal di sini. Langkah Laika seketika berhenti kemudian berbalik. Apa ucapanku sebelumnya belum jelas, Niko? Ucapanmu nggak masuk akal karena dari dulu kamu nggak pernah mempermasalahkan saat aku ada di samping kamu. Itu dulu, sekarang lain lagi. Niko mengepalkan tangannya. Mendadak ia ingin marah karena Laika selalu membantahnya sekarang. Kenapa kamu jadi berubah seperti ini? Dan kenapa kamu selalu membantahku? Tanya Niko mulai menempakkan sikap dinginnya. Dengan santai Laika melipat tangan di depan dada, kemudian berkata, menurutmu kenapa aku bisa berubah begini? Laika berjalan mengendap-endap keluar dari kamar, meninggalkan Feli yang masih pulas bergelung selimut. Sejak Feli hadir dalam kehidupannya, Laika tak pernah sekalipun bangun pagi-pagi tanpa mendapati Feli di sebelahnya. Anak kecil itu sudah menjadi belahan jiwa Laika, seorang anak yang selalu menemani hari-harinya yang sepi. Laika berhenti sesaat di depan pintu kamar Niko. Ia teringat kembali semalam Niko membanting pintu itu keras-keras. Usai adu mulut yang tak ada habisnya, membuat Niko tak mengerti kenapa Niko harus semarah itu. Akan tetapi Laika tak mau tahu. Ia mengedikkan bahunya, lantas melanjutkan langkah menuju dapur. Bi, tolong buatkan teh manis ya. Bi Asri yang sedang bersiap-siap memasak mengacungkan jempolnya. Siap non, tumben pagi-pagi mau teh manis. Aku pusing Bi, kayaknya gula darah lagi turun, jawab Laika asal. Padahal semalam ia hanya tidur 2 jam, sisanya hanya bengong dan berguling ke kiri dan ke kanan. Kehadiran Niko di rumah ini membuat perasaan Laika jadi campur aduk antara kesal, marah, dan kecewa. Laika yakin ketenangannya akan terganggu jika lelaki itu terus-terusan ada di sini. Sementara itu di dalam kamar, Niko baru saja membuka mata yang terasa sangat lengket. Ia merasakan pening di kepalanya karena pengaruh alkohol yang semalam dia minum. Emosi yang menguasainya
alasannya usai perang mulut dengan Leika membuat Nico melampiaskan emosinya pada red wine. Nico tahu di rumah ini pasti tidak akan ada minuman beralkohol selain ada anak kecil. Leika juga tidak suka mengkonsumsi minuman tersebut. Maka dari itu Nico sengaja membawa koleksi minumannya dari apartemen dan menyimpan rapat-rapat di dalam lemari transparannya di kamar ini. Tenggorokan Nico terasa kering. Akhirnya ia bangkit dan menyeret langkahnya menuju minibar. Leika yang menyadari kehadiran Nico dan menghirup aroma alkohol dari tubuh lelaki itu. Ia hanya menatap Nico dengan tatapan tidak suka. "Jangan sekali-kali minum di depan Feli," desis Leika, "dan jangan mengkontaminasi indera penciuman dia dengan aroma alkohol dari tubuh kamu." Tambahnya lagi, lewat ujung mata, Leika memperhatikan Nico sedang menuangkan air putih ke dalam gelas. "Gak akan, tenang aja," sahut Nico santai. "Sekurang ajarnya aku gak akan pernah berbuat sejauh itu di depan anak kecil." "Bagus," pungkas Leika sebelum akhirnya ia beranjak dari bar stool. Sambil membawa teh manisnya, Leika pergi meninggalkan Nico sendirian. Ia tak mau lama-lama berada di dekat pamannya yang tak pernah ia anggap sebagai paman. Leika masuk ke dalam kamar dan meletakkan gelas di atas nakas. Ia terlonjak kaget ketika Feli tiba-tiba terduduk dan menyembul dari dalam selimut sambil berteriak mengejutkan Leika. "Ya ampun Fel, mama sampai kaget. Kirain kamu masih tidur." Leika mengusap-usap dada, jantungnya nyaris copot. Yes, misi Feli berhasil untuk mengejutkan ibunya. Ia tertawa keras sambil menunjuk wajah Leika yang masih terkejut. "Ye, mama kaget," seru Feli masih terbahak. Leika akhirnya ikutan tertawa dan mencubit hidung mancung milik Feli, membuat anak itu megap-megap dan merontah meminta dilepaskan. "Ampun ma, nakal ya, pagi-pagi udah ngerjain orang tua," janda Leika, lalu melepaskan tangannya dari hidung Feli. Anak itu langsung menghirup udara dalam-dalam. "Habisnya aku senang banget ma." "Oh ya, kayaknya ada yang mimpi indah nih tadi malam." Leika mengerling, lalu duduk di sisian ranjang. Diusapnya dengan sayang rambut lembut anak itu. "Iya mah, tadi aku mimpi ketemu sama papa loh, makanya aku seneng banget," seru Feli antusias, membuat senyuman di bibir Leika perlahan memudar. "Tapi aku gak bisa lihat wajah papa. Aku cuma lihat dia pakai baju hitam dan papa ternyata tinggi banget ma." Leika menelan ludah, hatinya semakin dihinggapi rasa bersalah yang teramat besar. Apa jadinya kalau Feli tahu bahwa ayah biologisnya ada di rumah ini? Bahkan semalam mereka satu meja bersama-sama. Tidak ada yang bisa Leika lakukan sekarang selain memeluk Feli dengan erat. "Apa papa bilang begitu? Apa papa bilang sesuatu?" gumam Leika dengan suara tercekat. Feli menggeleng. "Papa nggak bilang apa-apa, tapi aku tahu banget kalau itu papa," saut Feli yakin.